Sini. Ternyata sudah tidak sabar ini Kak Wana. Iya, udah nggak sabar dong ya. Adik-adik di rumah juga pasti gitu. Jadi saya bisa mulai nih Kak Wana ya. Boleh, silahkan. Ya, jadi dongeng hari ini judulnya adalah Jebakan Si Tikus. Tapi sebelum kita mendengarkan dongeng, kita nyanyi dulu ya bersama Kak Heru. Yuk, ayo dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, asik sambil duduk bersama. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, ceritakan tentang hal baiknya. Yuk, ayo dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Dongeng dari seluruh Nusantara. Oh, jebakan si tikus. Adik-adik tahu kan? Tikus itu binatang yang besar atau kecil ya? Tentu saja kecil. Meskipun kecil, si tikus itu punya banyak sahabat. Seperti pada pagi hari itu, tikus yang tinggal di sebuah peternakan yang sangat luas. Peternakan itu adik-adik, banyak sekali hewan-hewan yang tinggal di sana. Peternakan itu dimiliki oleh Pak Tani dan Ibu Tani yang juga tinggal di peternakan itu. Selain tikus, ada hewan lain yang tinggal di peternakan Pak Tani. Ada seekor ayam. Apalagi ya? Ya, selain ayam, ada juga hewan yang berkaki 4, bulunya agak tebal, suaranya seperti ini. Apa itu? Iya, ada juga seekor kambing. Selain ayam dan kambing, ada lagi binatang yang lebih besar dari kedua hewan tadi. Badannya agak besar, kakinya juga 4, susunya sangat enak. Apa itu? Sapi. Ngong. Begitulah bunyinya. Nah, pagi itu si tikus yang masih tidur bermalas-malasan di gudangnya Pak Tani yang banyak sekali berasnya adik-adik. Saking banyak beras di gudangnya Pak Tani, si tikus sering bermain-main dan mengambil beras-berasnya Pak Tani. Pagi menjelang, ayam jantan yang tinggal di peternakan Pak Tani mulai berkokok dengan suara yang sangat kerasnya. Wah, suara ayam itu menyebabkan semua hewan-hewan yang ada di peternakan itu mulai beraktivitas. Wah, ayamnya sudah berkokok. Satu persatu hewan yang tinggal di peternakan Pak Tani mulai menggeliatkan badannya, turun dari kandangnya masing-masing. Ayam yang sudah berkokok segera mencari biji-biji jagung untuk makan. Si kambing
juga turun dan keluar dari kandangnya mulai mencari rumput yang segar. Tak ketinggalan tadi, Pak Sapi juga keluar dari kandangnya, mulai mencari rumput yang segar. Enak sekali rumput-rumput yang ada di ladangnya Pak Tani. Si tikus yang masih bermalas-malasan mulai mengintip dari lubang kecilnya. Wah, pagi ini aku mau kemana ya? Aku mau ketemu sama teman-temanku. Aku mau ketemu sama si ayam, si kambing, dan Pak Sapi. Mereka kan teman-teman baikku. Iya adik-adik, tikusnya bersahabat dengan ketiga hewan tadi. Perlahan-lahan tikus mulai turun dari gudang tempat tinggalnya, dari lubang kecil itu, dan mulai menyapa teman-teman satu persatu. Siapa yang ditemui tikus? Selamat pagi, ayam jantan. Selamat pagi si tikus. Kamu mau apa pagi ini? Tidak, aku hanya sekedar menyapamu saja. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Setelah menyapa si ayam jantan, tikus segera menyapa sahabatnya, kambing. Selamat pagi, Pak Kambing. Selamat pagi juga. Kamu mau kemana tikus? Aku hanya sekedar menyapamu, Pak Kambing. Kamu baik-baik. Ya, aku baik-baik saja. Kedua hewan itu senang disapa oleh si tikus. Si tikus kemudian menyapa, aku juga baik-baik saja si tikus. Oh iya, senang mendengarmu. Aku mau kembali ke gudangku ya, Pak Sapi, Pak Kambing, dan ayam. Dadah. Si tikus kemudian kembali ke gudang tempat tinggalnya. Dia mulai membuat suara-suara yang ribut, makan berasnya Pak Tani dengan sangat ributnya. Mendengar itu, Pak Tani mulai masuk ke dalam gudang. Dilihatnya ada seekor tikus yang sedang berlari-lari dan memakan beras-beras kepunyaan dia. Pak Tani segera mengambil tongkat dan akan memukul si tikus. Tapi adik-adik, tikusnya kecil, larinya sangat cepat. Melihat kedatangan Pak Tani, tikusnya mulai berlari dan bersembunyi. Pak Taninya marah. Pak Tani pagi itu segera pergi ke kota. Apa yang dilakukan Pak Tani adik-adik? Ternyata di kota Pak Tani membeli sebuah alat. Alat apa itu? Pak Tani membeli jebakan atau perangkap untuk menangkap si tikus. Kali ini pasti si tikus akan masuk ke dalam jebakanku, kata Pak Tani. Setelah mendapatkan jebakan yang akan digunakan untuk menangkap si tikus, Pak Tani segera pulang ke ladangnya. Dipasangnya jebakan itu di dalam gudang tempat tikus tinggal dan sering mencuri berasnya Pak Tani.
Melihat ada jebakan yang ada di gudang itu, si tikus pelan-pelan keluar dari lubang tempat persembunyiannya. Wah, apa itu? Kok ada alat yang aneh? Apa ini ya? Si tikus memperhatikan alat yang dipasang di dekat tempat tinggalnya. Alat itu aneh, adik-adik. Tikus perlahan-lahan mulai ketakutan. Jantungnya berdetak dengan sangat kerasnya. Dem-dem, 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 dem-dem. Sepertinya alat ini untuk menjebakku ya. Aku harus bagaimana ini? Aku takut. Wah, tikusnya ketakutan, adik-adik. Takut dirinya masuk ke dalam jebakan itu. Apa yang dilakukan tikus? Tikus segera punya ide. Apa ya? Aku kan punya teman-teman. Ada ayam jantan, ada kambing, dan ada Pak Sapi. Mungkin mereka bisa menolongku untuk menghindari jebakan yang dipasang oleh Pak Tani. Tikus berpikir, adik-adik, kan dia hanya hewan yang kecil, sedangkan jebakan itu kelihatannya sangat kuat. Tikus mencoba meminta pertolongan. Perlahan-lahan tikus keluar dari tempat persembunyiannya. Dia segera mengetuk kandangnya si ayam jantan. Tok, tok, tok. Siapa itu di luar? Ayam, ini aku si tikus. Ada apa? Datang ke sini kamu si tikus? Aku mau minta pertolongan kepadamu, ayam. Pertolongan? Pertolongan apa itu? Begini, kamu dengar aku ya? Iya, aku dengar. Jawab si ayam. Di dekat lubang persembunyianku di gudang Pak Tani ada sebuah jebakan untuk menangkapku. Kamu bisa menolongku enggak, ayam? Itu jebakan. Iya, tolong aku. Kamu bilang tadi itu jebakan buat dirimu. Kan kamu seekor tikus. Iya, memang aku tikus. Tolong aku ya, ayam. Tikus, itu kan jebakan buat tikus, bukan buat aku seekor ayam. Aku tidak bisa menolongmu, itu urusanmu. Sudah, sana pergi. Ternyata adik-adik, ayam jantan tidak bisa menolong, bahkan tidak mau menolong si tikus untuk menghindari jebakan itu. Tikusnya sedih, tapi tikus tidak putus asa. Dia kan masih punya si kambing yang lebih besar daripada si ayam. Dia mencoba mengetuk kandangnya. Pak Kambing, Tok, tok, tok. Pak Kambing. Ada apa malam-malam datang ke sini? Pak Kambing, tolong aku ya. Apa lagi minta tolong? Kenapa? Apa yang terjadi kepadamu tikus? Pak Kambing berkata dengan acuhnya, adik-adik. Tikus dengan sabar berkata kepada Pak Kambing, Pak Kambing, aku mau minta tolong.
di dekat lubang persembunyianku ada jebakan yang dipasang untuk menangkapku oleh Pak Tani. Tolong aku ya Pak Kambing. Tikus, itu kan jebakan buat si tikus, buat kamu, bukan untuk aku. Kambing juga tidak mau menolong si tikus, adik-adik. Tikusnya mulai ragu. Sudah 2 ekor temannya tidak mau menolongnya. Mereka bilang, itu kan jebakan untuk si tikus, bukan buat ayam dan buat Pak Kambing. Tapi tikus tidak putus asa. Dia segera berlari dengan sangat kencangnya. Dia mengetuk kandangnya Pak Sapi. Hai tikus, itu kan jebakan buat tikus, bukan buat sapi sepertiku. Itu urusanmu, aku tidak bisa menolongmu. Aku mulai mengantuk. Sana, pergi saja dari kandangku. Sudah, itu bukan urusanku. Pak Sapi tidak bisa menolong si tikus. Tikusnya mulai sedih. Apa itu? Dia melata, perutnya juga lapar. Dia adalah seekor ular yang malam itu mencari mangsanya si tikus. Perlahan ular itu melata dalam kegelapan dan tanpa diketahui oleh si ular tadi, ternyata dalam kegelapan si ular tidak bisa melihat ada jebakan yang ada di dalam gudangnya Pak Tani. Tanpa dia sadari, ekornya masuk ke dalam jebakan yang dipasang oleh Pak Tani. Ular itu terjebak
di dalam jebakan yang seharusnya untuk si tikus. Jadi yang masuk ke dalam jebakan bukan si tikus, si ekor ular. Ular itu mulai meronta-ronta, ingin melepaskan diri. Apakah si ular bisa melepaskan diri? Suara yang ribut membuat Pak Tani terbangun dan dia berpikir, Wah, jebakanku berhasil. Aku bisa menangkap si tikus. Aku akan melihat gudang itu. Pasti si tikus sudah masuk ke dalam jebakanku. perlahan Pak Tani mulai mengendap-endap masuk ke dalam gudangnya tanpa membawa lampu penerangan. Gudang yang gelap itu serasa gelap, Pak Tani tidak bisa melihat. Tanpa sengaja adik-adik, kaki Pak Tani menginjak ular yang terjebak dalam jebakan tadi. Seketika ular itu mematuk kaki Pak Tani. Apa ini yang mematuk kakiku? Sakit sekali. Oh, ternyata ada ular. Oh. Pak Tani segera berlari meninggalkan gudang itu. Adik-adik tahu nggak? Ular itu mengandung bisa yang sangat beracun. Kakinya Pak Tani sudah dipatuk oleh ular tadi. Perlahan-lahan bisa itu mulai masuk ke dalam darahnya Pak Tani. Pagi harinya ketika si ayam jantan berkokok, Pak Tani merasa badannya demam, panas tinggi, tubuhnya menggigil karena bisa ular tadi sudah masuk ke dalam darahnya. Ibu Tani yang melihat Pak Tani menggigil karena demam mulai mengobati Pak Tani. Adik-adik tahu nggak? Kalau Pak Tani sedang sakit demam, ada makanan yang disukai oleh Pak Tani. Makanan apa itu adik-adik? Kalian pasti penasaran kan? Nah, tadi Pak Taninya sakit apa adik-adik? Pak Taninya menggigil demam. Racun atau bisa ular itu sudah masuk ke dalam darahnya Pak Tani. Pak Tani menggigil. Ibu Tani yang melihat suaminya sakit segera membuatkan makanan kesukaan Pak Tani kalau sakit demam. Makanan apa itu adik-adik? Ibu Tani pagi itu membuat sup ayam. Sup ayam itu bahannya apa adik-adik? Bahannya adalah seekor ayam. Segera Ibu Tani masuk ke kandang si ayam. Ditangkapnya ayam jantan tadi, dipotong oleh Ibu Tani, dan dibuatlah semangkuk sup yang sangat lezat. Dihidangkan kepada Pak Tani supaya cepat sembuh. Pak Tani dengan lahapnya memakan sup ayam buatan istrinya. Ayamnya sudah dipotong oleh Ibu Tani.